Kenapa kita penting sekali belajar fikih ya puasa? Nah, ngeten, ada satu makalah yang sangat masyhur dari seorang ya Umar bin Abdul Aziz. Beliau juga pernah menjadi seorang khalifah yang sangat masyhur. Beliau dalam makalahnya berpesan ngeten, memberikan nasihat. Man 'abadallahu bighairi ilm. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, kana ma yufsidu aktsara. Niscaya ya Masya Allah, kerusakan yang ia lakukan akan jauh lebih banyak mimma yuslihu, daripada manfaat yang ia peroleh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, yang kami hormati jamaah yang hadir, bunda-bunda solihah perumahan Viratama 1 Prambanan. Saya doakan semoga kita semuanya di bulan Ramadan ini Allah semakin hadirkan kemuliaan, Allah hadirkan kebahagiaan, rumah tangga kita semakin harmonis, anak-anak semakin solih-solihah. Mungkin ada yang detik ini saat ini diuji oleh Allah, semoga Allah hadirkan kelapangan, serta yang paling utama Allah terima seluruh amal-amal ibadah kita. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan satu kalimah yang sangat luar biasa disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai afdhalud du'a. Jadi dalam hadis riwayat Imam Baihaqi dan juga Ahmad disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhaludz dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Jadi ternyata sebaik-baik zikir adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, tapi sebaik-baik doa adalah kalimat apa? Alhamdulillah. Ini adalah sebuah kalimat yang disebutkan pertama kali oleh para penduduk surga ketika menginjakkan kakinya di surga. Lantas dengan kita nanti senantiasa melazimkan, mendawamkan kalimat ini, ternyata kita sudah amal praktek dengan para penduduk surga. Jadi belum masuk ke surga kita sudah mengamalkan amalannya para penduduk surga. Kalimat apa tadi? Alhamdulillah, Masya Allah. Dengan kalimat hamdalah inilah segala nikmat akan semakin bertambah. Dengan kalimat hamdalah segala ujian persoalan Allah akan ubah menjadi satu anugerah. Masya Allah. Salawat salam senantiasa pula kita haturkan, kita dawamkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan terbaik yang senantiasa kita nantikan syafaatnya. Masya Allah. Satu solawat saja kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan bersolawat kepada kita 10 kali. Masya Allah. Terus selama ini kan kita menyadari bahwa solawat katanya. Tapi para masyayikh, para ulama salafus saleh mengatakan satu saja kita itu salawat kepada Rasulullah, Allah balas salawat kepada kita 10 kali. Berapa kali? Bunda-bunda sekalian? 10 kali. Satu balasannya Allah dari 10 tadi itu lebih utama dibanding seluruh amal ibadah kita di dunia. Jadi satu kita salawat kepada Rasulullah dibalas oleh Allah berapa kali? 10. Balasan Allah tadi 10, satunya saja dari Allah itu ternyata lebih utama dibandingkan dengan seluruh amal ibadah kita kepada Allah. Kenapa? Karena kalau amal ibadah kita di dunia itu persembahan kita kepada siapa? Kepada Allah. Belum tentu diterima. Tapi kalaulah segala sesuatu yang bersumber dari Allah, pemberian dari Allah, sholawat dari Allah, maknanya adalah doa dari Allah, itu nilainya, keutamaannya lebih dari sekedar amal-amal ibadah kita, insyaallah. Maka mari kita senantiasa iringi segala doa-doa kita itu juga dengan sholawat. Jadi para salafus saleh mengatakan, kenapa banyak sekali doa-doa kita itu tidak diijabah oleh Allah? Ya karena doa-doa kita itu belum sampai menggetarkan arsy-Nya Allah.
Jadi nyangkut masih ya tertahan. Tapi semua itu akan mudah tersampaikan sampai arsy-Nya Allah manakala doa kita itu diawali dengan sholawat atau diakhiri dengan sholawat atau boleh diapit keduanya dengan sholawat. Jadi bisa di depan, bisa di belakang, hajatnya di tengah-tengahnya, insyaallah. Dan semoga kita pun nanti juga dapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, insyaallah. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, tema kita hari ini adalah dari dasar rumiyin ya, tentang fikih puasa Ramadan. Ini dasar-dasar saja, nanti santai saja, lebih utamakan nanti banyak tanyanya saja ya, karena ilmu itu biasanya kalau diberikan langsung itu luber kemana-mana, tumpah ruah. Tapi kalau banyak dari pertanyaan, artinya siapa? Kita sendiri yang butuh, itu akan lebih mudah kita menangkapnya. Jadi kalau kita itu ibarat anak itu dinasihatin terus, kenapa kok nggak mudah untuk yang menerima? Karena ini kok luber. Tapi kalau anak yang bertanya itu lebih mudah untuk dipraktekkan, diamalkan. Ya, Masya Allah. Maka mari kita awali dulu bersama-sama majelis ilmu kita dengan berdoa, ya, membaca Yaumil Kitab, ya, membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah, alhamdulillah. Nah, kenapa kita penting sekali belajar fikih ya puasa? Nah, ada satu makalah yang sangat masyhur dari seorang ya Umar bin Abdul Aziz. Beliau juga pernah menjadi seorang khalifah yang sangat masyhur. Beliau dalam makalahnya berpesan ya, memberikan nasihat. Man 'abadallahu bighairi ilm. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, kana ma yufsidu aktsara. Niscaya ya Masya Allah, kerusakan yang ia lakukan akan jauh lebih banyak mimma yuslihu, daripada manfaat yang ia peroleh. Jadi selama ini kan kita ya banyak beramal, tapi kalau tidak didasari dengan ilmu, ternyata itu lebih banyak memberikan madharat daripada manfaat kepada kita. Dan juga ini diperkuat oleh hadis dari riwayat Imam Ahmad. Rasulullah SAW menghentikan, kam min shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, yang ternyata tidak mendapatkan fadilah, tidak mendapatkan pahala dari puasa, Masya Allah, ilal ju', kecuali hanya lapar saja. Artinya ternyata banyak orang yang sudah puasa, tapi karena tidak dibekali dengan ilmu ini, akhirnya dia cuma dapat lapar saja. Artinya hanya menggugurkan kewajiban, tapi tidak mendapatkan fadilah keutamaan. Padahal fadilah keutamanya luar biasa banyak sekali di Ramadan menika. Salah satunya adalah Ramadan itu akan memberikan syafaat bagi mereka-mereka yang sungguh-sungguh maksimal dalam berpuasa. Jadi syafaat itu bukan hanya dari Rasulullah, tapi juga ada dari puasa, ada dari Al-Quran, juga ada dari orang-orang yang disebut sebagai mujahid, orang-orang yang bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Lalu dasarnya dari mana? Kok ada istilah puasa itu bisa memberikan syafaat? Gitu ya. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, amalan puasa dan membaca Al-Quran akan memberi syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Amalan puasa akan berkata, ya Rob, aku telah menahannya, maksudnya si fulan atau fulanah yang sedang berpuasa, aku telah menahannya dari makan dan dari ya Masya Allah syahwat di siang hari, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Kira-kira nih budak-budak salihah, kita pingin masuk surga dengan kita sendiri, atau malah justru dibantu dengan syafaatnya dari puasa? Mudah yang mana kira-kira? Mudah yang mana kira-kira? Amal sendiri, kita ngandelin amal sendiri, atau malah justru si amal puasa sendiri yang berdoa kepada Allah, ya Allah tolong berikan syafaat ini kepada si fulan yang sudah mengamalkannya? Ringan yang mana kira-kira? Syafaat. Bahkan ada 4 golongan disebutkan dalam ya hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan 4 golongan. Bayangin, kita selama ini kan berharap, ya Allah saya ingin masuk surga, tapi di sini ternyata surga sendiri itu sangat rindu, bahkan memohon kepada Allah, kepada 4 golongan ini agar dimasukkan ke dalam surga. Jadi surga saja saling berebut, ada 8 pintu surga berebut, ya Allah tolong ya Allah masukkanlah ini orang-orang dalam 4 golongan ini. Siapa itu? Nah, ini bisa kita kejar di bulan Ramadan ini kerennya. Yang pertama disebutkan oleh Rasulullah, talil Quran, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran.
sedang tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, dan ini syahrul Quran, bulan Ramadan. Ini bisa kita kejar karena segala amal perbuatan itu dilipat gandakan di Ramadan. Golongan yang kedua adalah wahafidil lisan, orang-orang yang menjaga lisan. Masya Allah. Yang ketiga, nanti ini kita bedah juga di fikih puasa ini, karena lisan ini penting sekali. Banyak orang yang tadinya sudah beramal tapi ternyata nggak dapat apa-apa kecuali hanya lapar saja. Kenapa? Karena nggak bisa menjaga lisan. Yang ketiga ini adalah wa mut'aimil ji'an. Alhamdulillah kita ada di sini, ada jadwal di dinding gitu di kaca nih. Jadwal nih? Takjil. Ini bagian dari wa mut'aimil ji'an, memberi makan bagi orang yang lapar. Itu juga ada pintu surga khusus spesial. Bahkan ini Masya Allah amalan yang sangat luar biasa. Yang keempat adalah wasyami fi syahri Ramadan. Ini orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Di 4 golongan ini Masya Allah ini dirindukan oleh surga. Empat-empatnya bisa kita raih di mana? Di bulan Ramadan ini Masya Allah. Nah, maka pentingnya kita belajar fikih puasa. Jadi amal yang kita lakukan didasari dengan ilmu. Nah, yang pertama dari dasar dulu. Napa niku siam, napa niku puasa. Puasa niku kita napa bunda? Puasa kalau secara bahasa artinya adalah al-imsak. Imsak itu artinya menahan. Niki secara bahasa. Tapi kalau secara istilah adalah kita beribadah kepada Allah disertai dengan niat, menahan diri dari makan dan minum serta segala hal yang membatalkan puasa, dilakukan mulai dari terbitnya fajar, maksudnya mulai adzan subuh sampai dengan terbenamnya matahari selama bulan Ramadan. Ini kalau secara istilah. Jadi tadi beribadah kepada Allah disertai dengan niat, menahan diri dari makan dan minum dan segala hal yang membatalkan puasa, dijalankan setiap hari mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari selama bulan Ramadan. Ini kalau secara maknanya dulu. Napa niku yang dimaksud dengan puasa Ramadan. Nah, lalu kita akan masuk mulai di kaidah fikihnya. Yang pertama, siapa saja sejatinya yang diwajibkan berpuasa? Sinten kemauan kira-kira? Yajibu ala kulli muslimin. Yang pertama setiap orang muslim. Tapi ternyata nggak semua orang muslim. Nah, ini baru mulai dibedah. Pertama adalah siapa? Mukallafin, orang-orang yang mukallaf. Berarti mukallaf itu adalah sudah balik dan berakal. Jadi nyuwun sewu, kalau kita melihat di pinggir jalan ada orang yang hahaha gitu paham boten maksudnya? Boten damel rasukan hahihi. Nah, berarti niku boten mukallaf, kan nggak berakal niku nggih. Masyaallah. Maka dia nggak wajib. Terus lagi ini adik-adik yang digendong ini kan belum balik, maka dia belum mukallaf, maka dia belum wajib. Jadi batasannya adalah balik dan berakal. Ini adalah mukallaf, balik dan berakal. Yang kedua adalah mutiqin. Mutiqin niki mutiqillahu itu adalah orang-orang yang kuat menjalankannya atau yang mampu melaksanakannya. Nah, ini nanti akan kita bedah. Termasuk salah satunya adalah orang yang sakit, orang yang sudah memang benar-benar sudah sepuh, yang memang tidak kuat lagi kalau untuk berpuasa. Nah, nanti kita bedah. Lalu apa yang bisa dijalankan nanti oleh mereka-mereka? Nanti kita akan singgung Jadi yang ketiga yang mampu berpuasa, yang mampu atau berkuasa untuk berpuasa. Yang terakhir adalah suci dari haid dan nifas. Meskipun muslim, meskipun dia itu mukallaf, meskipun dia itu mampu, tapi kalau ternyata haid atau nifas, maka ini tidak wajib berpuasa. Nah, yang Masya Allah, jadi pertanyaannya Bunda-bunda salihah, ngapunten. Kenapa banyak orang yang hadir di majelis ilmu itu rata-rata adalah muslimah, adalah wanita? Tapi kenapa disebutkan para penduduk neraka itu yang paling banyak adalah wanita? Padahal yang paling banyak hadir di majelis ilmu adalah wanita. Kita kenapa? Nah, ini kalau kita di pesantren itu, jangan melulu tentang dosa dulu. Kebanyakan kalau kita dulu belajar di pesantren itu dijelaskan banyak wanita yang nggak bisa membedakan mana itu darah haid, mana itu darah istihadhah. Kalau istihadhah harusnya dia masih wajib berpuasa, harusnya dia masih wajib sholat. Tapi karena dia menggampangkan, ini masih keluar darah, ini sama, ini haid, maka dia tidak sholat, dia tidak berpuasa. Ujung-ujungnya
tidak menjalankan perintah, artinya nopo sudah bukan lagi kita di zona ketakwaan kita kepada Allah. Jadi ini penting juga sejatinya ya, kalau perlu ya budak-budak solihah niku memperdalam lagi lebih dalam tentang hukum haid, nifas, istihadah, khususnya haid dan istihadah. Bagaimana cara membedakan? Kan beda hukumnya nih. Jadi terlalu banyak kita itu menggampangkan, oh ini adalah haid itu, padahal belum tentu, bisa jadi itu adalah istihadah. Kalau istihadah itu kita masih wajib menjalankan syariat, karena itu ya tetap kita harus berpuasa. Nah berikutipun apa saja rukun-rukunnya puasa? Rukunnya puasa namun kalih. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah neker atau istilahnya al-imsak, menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa. Yang dimaksud dengan niat ini adalah ya kita meniatkan itu waktu mulai habis maghrib sampai sebelum subuh. Jadi waktunya itu di malam hari, mulai dari ba'da maghrib sampai sebelum subuh, itu waktu niatnya. Lalu muncul pertanyaannya, bagaimana jika kita itu niatnya bukan ya ba'da maghrib atau sebelum subuh, tapi saya niati sebelum masuk bulan Ramadan, pas malam pertama, pas tarawih pertama untuk 1 bulan penuh. Kan kalau madzhab Imam Syafi'i ini harus setiap malam harus dibaca gitu ya. Bagaimana, boleh enggak gitu ya? Itu ada yang membolehkan adalah Imam Malik. Jadi kalau nanti mau diniatkan itu, khawatir nanti di tengah-tengah hari kok saya lupa gitu ya, itu kita ijtihadnya, taklidnya kepada Imam Malik. Nah ini penting karena seringkali kita praktek tapi nggak tahu ini dasarnya dari mana gitu, maka nanti kita wujudnya apa? Taklid buta saja. Tapi kalau kita ngikutin kaidahnya Imam Syafi'i, itu tidak boleh, tetap harus setiap malam ya, batasannya sampai sebelum adzan subuh kita harus niat. Makanya setiap kali selesai tarawih itu imam ya senantiasa mengajak bareng-bareng biar tidak lupa, biar ingat terus untuk doa sarang-sarang. Tapi satu hal yang harus digarisbawahi, niat itu saestune bukan yang di sini, tapi niat itu yang ada di sini. Jadi imam madzhab 4 itu semuanya sepakat, niat itu ada di hati. Adapun kok diucapkan di lisan, itu kalau menurut Imam Madzhab Syafi'i itu kesunahan, menambahkan apa? Menguatkan apa yang di hati itu biar lebih mantep. Nah, itu saja bedanya. Jadi yang paling utama bukan di sini ikut bareng-bareng niat tapi ngelamun. Nah, ini beda lagi, nggih. Nawa itu somawati tapi sambil napa ngelamun nggih. Nah, niki berarti otomatis sejatinya belum saestu niat. Nah, niki perlu digarisbawahi. Lalu bagaimana jika saya belum niat dari awal bulan Ramadan, nggih? Terus malamnya saya benar-benar nggak ingat. Terus gimana? Apakah saya masih bisa puasa? Sudah terlanjur ya, bangunnya bablas ya, pas adzan subuh sudah baru kita bangun. Pripun? Masih boleh puasa nggak? Nah, ini pentingnya kita belajar fikih niki. Masih bisa, tapi kita nanti taklidnya, ijtihadnya mengikuti ya, Imam Hanafi ya. Jadi kita niatkan saya ya ijtihad mengikuti Imam Hanafi, dibolehkan batasannya adalah selama dia belum makan minum apapun sebelum waktu zuhur, sampai sebelum waktu zuhur. Tapi kalau 3 mazhab yang lain itu tidak dibolehkan. Kalau itu puasa Ramadan, kalau puasa sunnah itu ada yang membolehkan. Jadi yang membolehkan puasa wajib kok dia masih niat setelah subuh sampai sebelum zuhur, itu ada satu imam namanya Imam Hanafi. Jadi enaknya kita itu taklid ijtihadnya dan kalau kita itu salah dapat pahala 1, kalau benar dapat pahala 2. Enaknya kita taklid tuh ngoten. Jadi ya tetap ada ilmunya. Nah, ini pentingnya kita beramal dengan ilmu, nggih, Masya Allah. Lalu bagaimana jika lupa sahur? Sahabatan puasa nih, sah, karena tidak ada hubungannya antara sahur dengan tidak dengan kesahannya, syarat sahnya puasa. Nah, ini tadi kan kita sebutkan betapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi ternyata tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar saja, ilal ju', hanya dahaga saja. Maka di sini kita penting sekali mempelajari apa saja yang itu sejatinya tidak membatalkan puasa tapi menggugurkan semua pahala puasa, menggugurkan pahalanya, tapi puasanya nggak batal. Nah, kemauan ini yang sejatinya orang hanya dapat puasa saja, nggak wajib mengqadha, tapi dia nggak dapat pahala apa-apa. Ini penting ini dibahas. Salah satu nih pun, kenapa? Orang-orang yang masih senantiasa memberikan ujaran kebencian, ini salah satunya. Nggak bisa menahan diri dari mengadu domba, ya, terus kemudian ghibah.
Nah niki termasuk ini nggak ringan ya, mengadu domba, ghibah, kemudian tidak jujur, ya, ber-BOHONG. Nah ini juga bagian dari langsung pahala ya puasa kita tidak ada nilainya sama sekali, tapi kita tetap harus menjaga ini dan nanti tidak ada kewajiban untuk mengqadha, hanya menggugurkan kewajiban saja. Nah banyak orang yang bertanya terkait dengan ini biasanya. Terakhir kemarin saya ngisi di Sucen ya, tentang bab ini di Sucen di Trihanggo ya, di Sucen di Sleman. Ada yang bertanya gini, Ustaz, kita itu kan kalau makanannya bukan haknya, itu kan benar-benar dinaskan tidak akan diterima sholat kita selama 40 hari. Jadi satu saja ada sesuatu yang nggak halal yang kita makan, 40 hari amal ibadah kita nggak diterima oleh Allah. Lalu buat apa kita sholat, Ustaz? Kalau sudah tahu kalau itu adalah tidak diterima, berarti kan sholat juga nggak diterima kan? Nah, maka di sini kita pertegas juga dijelaskan bahwasanya ya ketika 40 hari sudah terlanjur kebablasan kita makan sesuatu yang nggak halal itu, tetap kita wajib berpuasa, wajib sholat. Sholatnya itu untuk menggugurkan kewajiban. Adapun pahala dari sholatnya kita nggak dapatkan, tapi tetap untuk menggugurkan kewajiban. Kalau pakai asumsi bahwa ya sudahlah kan nggak diterima, saya nggak usah sholat sekalian, sudah tadi nggak dapat pahala malah tambah dosa, sudah nggak dihitung masih tambah dosa lagi karena tidak menggugurkan kewajiban, tidak menjalankan kewajiban, maka keluar dari zona ketaatan. Nah berikutnya, apa saja hal-hal yang bisa membatalkan puasa? Nah ini beda lagi, niki benar-benar puasa itu tidak akan sah, berarti yang membatalkan puasa. Apa yang sepindah disebutkan al-muftirati ya, hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama ataqayyu'u amdan, yakni muntah dengan sengaja. Nah, bagaimana jika ada bunda-bunda solihah yang sedang hamil tiba-tiba mual terus muntah? Sah mboten puasanya? Sah, karena di sini kategorinya adalah amdan, disengaja. Kalau nggak disengaja, lanjutkan puasanya. Itu masih tetap sah. Yang kedua adalah wusulu ainin ilal jaufi min ahadil manafidi, sampainya suatu benda ke dalam tubuh dari salah satu anggota yang terbuka. Niki contohnya apa? Masuk telinga, masuk mulut. Nah ini hal-hal yang napa nih oke, masya Allah. Masuk dubur, ini satu hal yang membatalkan puasa. Tapi ingat di sini ada beberapa batasan menjelaskan. Kalau karena darurat misalkan, tetes mata atau tetes telinga karena dia sakit, kalau tidak ya masya Allah segera diminumkan, dia akan bertambah sakit, itu dibolehkan dan tidak menggugurkan puasanya. Tapi kalau dia ya masukkan air karena bukan satu hal darurat, itu membatalkan puasa. Atau curak-curak telinga niku hati-hati sekali. Nah, apa batasannya? Itu kategori zahir sama batin. Maksudnya yang benar-benar masuk ke dalam lubang. Batasannya kalau di zaman Rasul, jari kelingking kita. Jari kelingking kita itu kalau dimasukkan ke telinga sampai mentok ini masih luar kategorinya. Tapi kalau sudah melebihi dari melebihi dari ujung jari kelingking ini, itu sudah bagian batin. Kalau kita sudah masuk ke sana, itu sudah membatalkan. Artinya apa? Ini kan kuku saya pas kukunya panjang. Nah, kuku sudah melebihi ujung jari kelingking. Nah, ini berbahaya. Artinya corak-corak kuping di waktu puasa niku membatalkan puasa karena masuk ke dalam salah satu lubang anggota tubuh. Itu aja. Nah, kalau tadi termasuk tetes telinga, tetes mata, kalau itu karena darurat, karena sakit itu dibolehkan. Termasuk suntik itu bukan masuk di dubur, itu dibolehkan. Suntik vaksin ketika puasa itu dibolehkan, tidak membatalkan puasa. Sebagaimana kalau ada orang yang bekam, nah bekam itu tidak membatalkan puasa, tapi hukumnya makruh. Nah dalam kaidah fikih makruh niku napa? Niki perlu digarisbawahi. Banyak orang kalau makruh itu udah langsung enggak, saya enggak mau gitu ya. Makruh niku artinya napa? Niku lawannya dari sunnah. Makruh niku kalau dijalankan enggak dapat apa-apa, tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Contohnya makruh apa? Nyicipi makanan ketika masak. Nah ini kan budak-budak solihan biasanya pas masak nyicipi makanan. Ini kalau ditinggalkan kita malah dapat pahala, tapi kalau kita lakukan makruh nggak dapat apa-apa. Jadi ya nggak apa-apa dijalankan. Jadi bukan makruh itu suatu yang nanti berdosa, enggak. Makruh itu tidak berdosa, tapi tidak mendapat apa-apa. Ini kan lawannya dari sunnah. Sunnah itu kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan nggak dapat apa-apa. Ini pentingnya kita pikir. Kalau kita bilangnya makruh, identiknya langsung wah ini sesuatu yang dosa gitu. Belum. Tapi ini lebih utama ditinggalkan, itu saja. Yang ketiga adalah al-jima'u, tapi di sini kategorinya adalah disengaja.
Jadi kalau misalkan pas nggak disengaja, nggak inget kalau itu nggak itu kalau puasa Ramadan, nggak bisa ngempet dengan pasangannya. Kalau pas nggak disengaja nggak apa-apa, tapi kalau disengaja, masya Allah, nanti ada kafarat. Kalau nggak kuat nahan nafsu bener-bener. Ini bener, ini di tafsirnya Quran surah Al-Baqarah ketika turun itu ya 183, 184, 185, 186 sampai 187 itu ada satu kisah asbabun nuzulnya. Ada seorang yang masya Allah Arab Badui yang dia itu karena nggak kuat nahan ngempet itu, dia bersetubuh dengan istrinya. Kemudian beliau datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah celakalah aku. Kenapa gitu? Saya menyetubuhi, saya mencampuri istri saya. Nah, maka kemudian muncullah aturan. Rasulullah langsung menjelaskan, kalau begitu kamu bayar dengan puasa 2 bulan setelahnya. Nanti mulai ada muncul nih, kafaratnya harus puasa 60 hari nih. Kemudian si Arab Badui bilang, saya nggak kuat ya Rasul, jangankan 2 bulan, 1 hari saja saya nggak kuat ngepet. Ini adabnya kepada Rasul gimana gitu ya, masya Allah. Ya udah kalau gitu, Rasul memberikan pertimbangan lain. Berilah makan kepada 60 orang fakir miskin. Ya Rasul, saya ini Arab Badui, tinggal saya aja nomaden. Saya itu ibaratnya masih pindah-pindah. Saya itu belum bisa untuk beri makan. Jadi udah dikasih aturan nego terus gitu. Insya Allah. Ini saya tuh ini benar-benar terkait dengan turunnya ayat itu. Kemudian ya Rasulullah kembali ke dalam mengambil kurma. Kurma itu tujuannya untuk apa? Ini saya kasihkan ke kamu, tolong berikan kurma ini, bagikan kepada orang-orang miskin di sekitar rumahmu, di sekitar tetangga-tetanggamu itu. Untuk apa? Mengganti kafarat tadi kan? Terus kemudian orang ini masih menjawab lagi, Arab Badui ini, ya Rasul, mana lagi orang yang lebih miskin daripada saya? Gak ada lagi Rasul, kalau saya kasihkan orang miskin ini gak ada lagi. Apa jawabnya Rasul? Ya sudah, kamu bayar kafarat itu, kamu kasihkan makanan itu, kamu bagikan untuk keluargamu sendiri. Itu untuk mengganti, kamu niatkan mengganti kafarat. Ya masya Allah. Jadi kalau bersetubuh di bulan Ramadan itu ada kafarat. Kafaratnya tadi apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak kuat, maka ngasih makan 60 orang fakir miskin. Kemudian yang keempat adalah al-istimna. Al-istimna ini istilahnya kalau sekarang istilah kerennya apa? Masturbasi atau onani, niki membatalkan. Yang kelima al-haidhu, haid. Yang keenam nifas. Yang nifas niku memang makna nifas adalah darah yang mengiring-iringi ketika kita melahirkan. Lalu bagaimana jika ada orang melahirkan gak keluar darah sama sekali? Tetap batal enggak puasanya? Tetap batal. Ya, karena kategorinya melahirkan. Wiladah kategorinya. Ya. Yang ketujuh adalah ar-riddah. Ingat tadi, puasa itu diwajibkan kepada siapa? Ala kulli muslimin, orang yang Islam. Tapi kalau ar-riddah adalah orang yang keluar dari Islam, maka dia sudah nggak wajib puasa. Kalau tiba-tiba saya niat, ya, saya keluar dari Islam, ya, naudzubillah, maka otomatis dia sudah tidak sah puasanya, sudah batal. Nah, siapa saja orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa? Ternyata ada, okay? Sinten mawon? Yang pertama, al-maridhu idza khafa ad-darar. Ya, ini orang sakit apabila dia takut puasa itu membahayakan dirinya. Jika misalkan ada orang yang asam lambungnya kumat, apabila nanti dilanjutkan benar-benar dia padahal sudah nopo, istilahnya kadang nopo sudah ndredeg, sudah sampai, kalau orang Jawa kata nopo kesambet, kan ada orang asam lambung itu sampai benar-benar seperti orang keringet dingin, gigil bener-bener dadanya itu ampek, sesek gitu. Nah, ini juga ada kategori. Kalau ini nanti dilanjutkan ternyata telat makannya, ini membahayakan nyawanya, karena asam lambung itu ternyata juga sampai ke nyawa, ya, masya Allah. Maka itu juga ada kategori membolehkan. Siapa tahu batasannya kita sendiri, ini membahayakan diri atau tidak, ya. Termasuk orang-orang yang stroke dan lain sebagainya. Nah, apa hukumnya nanti bagi orang-orang ini yang sakit ini? Kalau ditaksir orang ini nanti tidak bisa diharapkan kesembuhannya untuk mengqadha, maka boleh nanti dengan membayar fidyah untuk mengqadhanya, ya, diganti dengan fidyah. Tapi kalau dia itu masih kiranya kuat, maka boleh nanti diqadha ketika sudah sehat. Ada muncul pertanyaan ngeten malih, Pak, kalau saya itu puasa 2 tahun lalu itu, 2 tahun lalu saya itu masih punya hutang puasa. Ternyata sekarang ini sudah masuk puasa lagi, belum bisa dibayar nih, gimana gitu. Kita ya, muncul pertanyaan buatan kita. Ya. Itu masih harus dibayar apa cukup dengan fidyah gitu, okay? Masya Allah. Okay. Jadi kalau fikihnya Imam Madzhab Syafi'i tetap boleh nanti diqadha meskipun sudah melewati masuk Ramadan berikutnya, boleh diqadha nanti setelahnya. Tapi kalau kita itu mengandalkan pengen dapat puasa Syawal, ada kan puasa Syawal aja.
Nah, itu pahalanya baru akan sempurna kalau kita sudah selesai mengqadha. Jadi misalkan kita punya 7 hari pas haid, misalkan 7 hari atau 14 hari lah kita haid bolong. Terus kemudian kita pengen puasa Syawal, tidak apa-apa, boleh puasa Syawal dulu. Ya, terus kemudian baru setelah selesai itu kita mengqadhanya. Nah, baru setelah selesai 14 ya yang kita sahur tadi selesai, baru kita dapat pahala Syawal. Padahal Syawalnya sudah selesai di awal ya. Tapi itu nggak dapat dulu pahala puasa Syawal yang ya laksana puasa setahun penuh itu nggak akan dapat kalau belum selesai qadhanya. Jadi kalau tadi ditahan 2 tahun ya maka ya itu pahalanya juga ditahan sampai 2 tahun belum didapat gitu kan. Masyaallah. 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 Nah, yang kedua adalah niki nggih, adanya rusuh. Niki penting untuk kita ambil. Rusuh untuk siapa? Wal musafiru safaran tawilan. Orang yang bepergian tapi ini perginya jauh. Jauh kategorinya kalau zaman Nabi itu kan sehari semalam naik unta. Maka didefinisikan para ulama kurang lebihnya 80 km. Artinya kalau 80 km sini mana kira-kira? Sini Sragen lah kira-kira. Kalau sini Solo masih 60. Nggih, sini Sragen lah kurang lebih. Yang ketiga, al-hamilu wal murdi'u idza khafata ala anfusihima aw ala waladihima. Nah niki, wanita hamil atau menyusui jika takut bahaya atas dirinya atau anak mereka. Ini juga dibolehkan untuk ya tidak berpuasa. Tapi satu syarat tadi, jika ya takut tentang keselamatan anaknya atau keselamatan jiwa bagi dirinya. Jadi wanita hamil atau menyusui jika takut bahaya atas dirinya atau anak mereka, ini dibolehkan tidak berpuasa. Tapi kalau mazhab Syafi'i nanti semakin gak ringan nanti. Ada 2 hal. 1 fidyah, 2 qadha. Bukan hanya fidyah saja. Sudah mengqadha tapi masih fidyah untuk ini. Kalau alasannya menyusui atau alasannya karena hamil. Ini ada 2 kalau mazhab Syafi'i. Sudah membayar qadha juga masih ada fidyah, ngasih makan. Nah, hitungannya 1 harinya 1 mud. 1 mud itu kalau zaman dulu beras laksana 8 ons gitu ya kalau sekarang. Tapi kalau sekarang ringannya lebih mudah, ngasih makan saja 1 porsi kepada orang miskin gitu. Jadi bisa saja kita niatkan saya sedekah Jumat, tapi sebenarnya itu bukan sedekah Jumat. Saya fokus niatnya itu untuk fidyah, itu juga bisa. Jadi pas hari Jumat itu kita niatkan ini untuk membayar fidyah. Sekaligus di hari Jumat malah double-double pahalanya. Nomor 4 adalah asyaikhu wal ajuzul ajizani anis saum. Orang lanjut usia yang tidak kuat berpuasa. Nah, bagi orang yang lanjut usia ini sudah nggak kuat berpuasa, nggak ada kewajiban untuk qadha, tapi fokus saja ke fidyah. Maten je, ke fidyah saja. Nah, berikutnya apa? Yang terakhir mawon apa belum ya? Belum ya. Sunnah-sunnahnya puasa dulu, baru nanti yang mengharamkan puasa, yang diharamkan puasa. Sunnah-sunnahnya puasa apa saja? Ya Masya Allah. Sunnahus saum. Yang pertama takhirus sahuri wa ta'jilul fitri. Masya Allah. Jadi mengakhirkan sahur itu dapat kesunahan. Jadi kalau sahurnya itu dekat-dekat sebelum imsak, nah itu lebih utama ternyata daripada ya saya nanti ketiduran jam 1 ya udahlah saya tak sahur sekalian gitu ya. Tapi ternyata lebih utama dekat-dekat dengan sahur, dengan imsak. Kemudian watajilul fitri, menyegerakan berbuka. Nah, ini lebih utama, lebih afdal menyegerakan berbuka daripada nanti dulu saya tak mahriban dulu. Nah, buka ini bukan definisinya makan, tapi minimal membatalkan. Boleh dengan kurma, boleh dengan air, yang penting diniatkan untuk membatalkan puasa dulu, berbuka dulu. Yang ketiga adalah tarkul kalamil qabihi. Nah, niki meninggalkan kata-kata buruk, niki dapat kesunahan, meninggalkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Yang keempat, al-iktsaru minas sadaqati wa tilawatil Qur'an, memperbanyak sedekah dan membaca Al-Qur'an. Ini sunnah-sunnahnya di bulan Ramadan. Yang terakhir, kalau dalam fikih itu yang terakhir apa? Biasanya hal-hal yang diharamkan. Nah, ini kita bahas nih yang terakhir. Apa saja yang diharamkan? Ini sebenarnya bukan yang diharamkan puasa, kan tadi sudah yang membatalkan, tapi hari-hari apa saja yang diharamkan kita itu untuk berpuasa. Nah, itu sebenarnya poinnya. Nih, ini penting sekali untuk kita pelajari. Al-ayyamul lati yahrumu fiha shaum. Hari-hari yang diharamkan berpuasa, niku ada 3 hal. Yang pertama adalah Yaumu Idul Fitri. Jadi tanggal 1-nya bulan Syawal. Jadi hari hanya tidak boleh puasa. Niki haram untuk berpuasa. Yang kedua, Yaumu Idul Adha wa ayyamu tasyriki wa hiya salasul lati ba'dahu. Yang kedua adalah hari raya Idul Adha dan 3 hari setelahnya ba'dahu, yakni hari tasyrik. Nah, meskipun biasanya kalau orang sudah terbiasa Ramadan 30 hari, biasanya
kalau 1 Syawal ini kan nggak boleh puasa sebenarnya. Untuk membedakan kita tuh nggak puasa, sebelum berangkat disunahkan apa? Sarapan dulu, minimal kurma dulu atau minum dulu lah. Tapi biasanya saya nggak terbiasa, rasanya masih kayak puasa gitu ya. Ya biasanya kita malah terbawa ke sana, saya masih kuat kok, biasanya jam segini itu masih fit-fitnya pagi, padahal kan jam 6 pagi kita udah berangkat sholat id kan ya. Padahal itu malah justru sunnahnya untuk membedakan ini adalah hari Syawal atau masih Ramadan, kita harus diawali dengan makan dulu, dengan sarapan dulu. Nah tadi yang kedua adalah Idul Adha dan juga hari Tasyrik ini diharamkan puasa. Yang ketiga, ini yang banyak orang nggak ketahui, adalah disebut oleh Syekh Umar Abdul Jabbar, ini mengikuti madhab Syafi'i, Yaumus Syak. Yaumus Syak itu hari-hari yang meragukan. Hari-hari yang meragukan ini dilarang untuk berpuasa. Kapan itu? Salah satunya adalah wan nisfisani min Sya'bana ila ayyashilahu bima qablahu. Seperti hari-hari mamang, seperti sehari sebelum Ramadan. Jadi ada orang yang ragu, ini sebenarnya udah Ramadan atau masih Sya'ban nih, nanggung gitu ya. Nah ini ternyata masuk kategori Yaumus Syak. Ini kalau kita puasa sunnah atau puasa yang lain gitu ya, kalau kita belum mantap di Ramadan, jangan berpuasa. Ini biasanya 30 Sya'ban nih, 29 atau 30 Sya'ban. Ini termasuk kategori Yaumus Syak. Kalau bulan Sya'ban itu kan sunnah puasa, tapi ujung dari bulan Sya'bannya ini harus dihindari ya. Ini Yaumus Syak, hari yang diharamkan puasa. Kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Niki waktu yang sangat mustajab nggih. Ada salah satu doa yang tak tertolak. Salah satunya adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ya, masya Allah. Niki waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Maka kita manfaatkan betul-betul. Ya, apa saja hajat-hajat kita sertakan dalam doa bersama ini. Semoga Allah kabulkan. Ya, amin Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma yassir lana wa la tu'assir. Allahumma innaka ta'lamu sirrina wa la niyatina faqbal mu'adhiratina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arhamna, ya Allah kasihilah kami, ya Allah sayangilah kami. Wajburna, cukupkanlah kekurangan kami ya Rabb. Warfa'na, angkatlah derajat kami ya Rabb. Warzuqna, limpahkanlah kepada kami rizkimu ya Rabb. Wahdina, berikanlah kami petunjukmu atas segala persoalan sedang kami hadapi ya Rabb. Tunjukkanlah solusi terbaik darimu ya Rabb. Wa'afina wa'afu anna, sehatkanlah kami, maafkanlah kami ya Rabb. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunkanlah solusi rezeki nikmat dari langit ya Rabb. Takunu lana aidan li awwalina wa akhirina, yang kedatangannya menjadikan kebahagiaan ya Rabb, menjadikan hari raya bagi orang-orang di sekitar kami maupun orang-orang setelah kami, termasuk anak turun kami ya Rabb, dzurriyyah kami ya Rabb. Wa ayatan minka, sebagai tanda darimu ya Rabb. Warzuqna wa anta khairur razikin, maka berikanlah kami rezekimu karena engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, selamatkanlah kami dari siksa kubur maupun siksa api neraka ya Rabb. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan dalam menjemput rezekimu yang halal dan thayyiban ya Rabb. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan merasakan khusyuk nikmat dalam beribadah di bulan Ramadan ini ya Rabb. Dan terimalah seluruh amal-amal ibadah kami di bulan Ramadan ini ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sungguh ya Rabb, kami semua hadir di sini memiliki banyak sekali hajat ya Rabb. Maka kabulkanlah seluruh hajat-hajat seluruh jamaah yang hadir di sini. Sekarang silakan budak-budak salihah panjatkan seluruh hajat-hajatnya masing-masing di dalam hatinya masing-masing. Amin ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, ijabahkanlah seluruh hajat yang saat ini dimunajatkan oleh sahabat-sahabat filah kami ya Rabb, yang hadir di sini ya Rabb di waktu yang sangat mustajab ini ya Rabb.
Mungkin ada yang saat ini berdoa, ya Rob, ingin kau segerakan dimudahkan, dilancarkan ya Rob, untuk bisa segera ke tanah suci, ya Rob, kabulkanlah ya Rob. Mungkin ada saat ini sedang berdoa, ya Rob, dalam hatinya ingin sekali rumah tangganya semakin harmonis, kabulkanlah ya Rob. Atau mungkin ada yang saat ini anggota keluarganya ada yang kurang sehat, sembuhkanlah ya Rob. Atau mungkin saat ini ada sedang bermunajat ingin segera dilunaskan dari berbagai lilitan hutang piutang, kabulkanlah ya Rob. Amin ya mujibas sailin. Amin ya mujibas sailin. Amin ya mujibas sailin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Innaka antal wahhab. Innaka antal wahhab. Sungguhnya Engkau sebaik-baik pemberi ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ya. Kita tutup ya bersama-sama majelis ilmu ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Tapi sebelum itu mohon izin, jika ada satu hal yang belum tepat, ada sesuatu hal yang belum ya pas ya, atau yang masih belum mengenakan di hati budak-budak solihah, mohon ridhonya, mohon dimaafkan. Tapi jika ada satu hal yang benar, yang hak, itu semata-mata murni dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Engkau Maha penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.